Gengsi nggak bikin kaya 12 tips manajemen keuangan tanpa gengsi bagi ibu rumah tangga. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Pernah melihat status media sosial tetangga yang isinya pamer liburan mewah atau belanja barang bermerek, padahal kita sendiri tahu persis kalau cicilan panci mereka saja masih sering menunggak berbulan-bulan. Fenomena mengejar pengakuan sosial demi gengsi ini sekarang makin menjadi-jadi, diperparah oleh tekanan visual dari dunia maya yang membuat standar hidup seolah-olah harus selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Sebuah artikel keuangan baru ini menyebutkan bahwa jebakan kelas sosial semu atau tren berpura-pura kaya demi status menjadi salah satu penyebab utama kegagalan finansial terbesar pada keluarga muda di era digital saat ini. Membicarakan masalah ini sangat krusial karena urusan gengsi seringkali menjadi benalu tersembunyi yang perlahan tapi pasti menggerogoti tabungan masa depan, merusak ketenangan pikiran, hingga memicu konflik rumah tangga yang sebenarnya sangat bisa dihindari jika kita mau sedikit lebih realistis dalam mengelola dompet. Mari kita bayangkan sebuah contoh nyata dari kisah keluarga Ibu Endah yang suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bulanan yang pas-pasan. Namun mereka nekat memasukkan anaknya ke sekolah alam internasional yang biaya masuknya setara harga 1 unit motor matic baru demi bisa berkumpul dengan geng wali murid sosialita. Akibat keputusan impulsif yang didasari rasa gengsi tersebut, Ibu Endah harus memutar otak setiap akhir bulan, berutang sana-sini, hingga stres berat hanya untuk menutupi biaya gaya hidup yang sebenarnya berada di luar jangkauan kemampuan finansial mereka. Padahal, esensi sejati dari kebahagiaan sebuah keluarga sama sekali tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh stabilitas, kedamaian rumah tangga, dan ketersediaan dana darurat yang aman di dalam rekening tabungan kita sendiri. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk keluar dari lingkaran setan ini adalah berani melakukan audit total pada anggaran belanja bulanan, lalu mencoret semua pengeluaran tersembunyi yang motif utamanya hanya demi gengsi semata. Cara kedua adalah melatih diri untuk tegas membedakan antara kebutuhan esensial yang menunjang hidup dengan keinginan sekilas yang hanya memuaskan ego sesaat. Seperti saat ibu merasa harus membeli tas baru, padahal tas lama masih sangat bagus dan layak pakai. Cara ketiga, mulailah dengan bangga menerapkan gaya hidup hemat yang transparan di depan anak-anak, sehingga mereka juga belajar sejak dini bahwa nilai diri seorang manusia tidak diukur dari kemewahan barang yang mereka pakai sehari-hari. Cara keempat yang tidak kalah penting adalah membatasi waktu bermain media sosial secara bijak. Karena seringkali rasa cemburu dan keinginan untuk ikut-ikutan pamer itu muncul setelah kita melihat unggahan kehidupan mewah orang lain yang belum tentu seindah kenyataannya. Cara kelima, carilah lingkaran pertemanan yang positif dan suportif, yang tidak akan menghakimi ibu saat mengenakan pakaian yang sama dalam 3 kali acara pertemuan RT berturut-turut. Cara keenam, gantilah kegiatan rekreasi keluarga yang mahal di pusat perbelanjaan dengan aktivitas alternatif yang gratis, namun tetap berkualitas. Misalnya piknik, menggelar tikar di taman kota, sambil membawa bekal makanan yang dimasak sendiri dari rumah. Cara ketujuh, biasakan diri untuk selalu melakukan riset mendalam dan membandingkan fungsi barang sebelum membeli. Bukan karena mereknya yang sedang viral atau dipakai oleh selebriti idola. Cara kedelapan, buatlah rekening tabungan khusus yang dikunci rapat tanpa fasilitas kartu anjungan tunai mandiri maupun aplikasi digital yang mudah diakses, agar uang masa depan tersebut aman dari jempol kita yang kadang suka hilaf saat melihat barang bagus. Cara kesembilan, komunikasikan kondisi keuangan secara terbuka dan jujur bersama suami tercinta.
Sehingga tidak ada lagi rahasia atau pengeluaran sepihak yang didasari oleh rasa gengsi individu. Jangan sampai di dalam rumah tangga ada kebiasaan saling menyembunyikan cicilan, belanja diam-diam, atau membeli sesuatu hanya demi terlihat mampu di mata orang lain. Keuangan keluarga akan jauh lebih tenang ketika suami dan istri mau duduk bersama, menghitung pemasukan, mencatat kebutuhan, lalu menentukan prioritas dengan kepala dingin, tanpa saling menyalahkan. Kadang masalah ekonomi bukan muncul karena penghasilan terlalu kecil, tetapi karena komunikasi yang kurang sehat dan keputusan keuangan yang dilakukan sendiri-sendiri. Padahal, pasangan adalah tim yang harus saling mendukung, terutama di masa ekonomi sulit seperti sekarang. Dengan keterbukaan, suami bisa memahami kondisi rumah sementara istri juga tidak merasa memikul beban sendirian. Dari obrolan sederhana tentang uang belanja, tagihan bulanan, sampai target tabungan masa depan. Semuanya bisa menjadi langkah kecil yang membuat keluarga lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi. Tidak perlu malu mengakui bahwa kondisi sedang serba terbatas. Justru keluarga yang bisa bertahan biasanya adalah keluarga yang kompak dan realistis. Ketika suami istri sama-sama memahami kondisi keuangan, keputusan belanja jadi lebih bijak, pengeluaran impulsif bisa dikurangi, dan rasa saling percaya pun semakin tumbuh. Rumah tangga yang harmonis bukan rumah tangga yang selalu terlihat mewah, tetapi rumah tangga yang mampu saling mengerti, saling mendukung, dan tetap berjalan bersama meski keadaan sedang tidak mudah. Cara ke-10, belajarlah untuk dengan lapang dada menolak ajakan kumpul-kumpul atau arisan mewah yang sekiranya akan membebani anggaran bulanan yang sudah disusun rapi. Cara ke-11, alihkan fokus pikiran ibu dari keinginan untuk selalu dipuji orang lain menjadi fokus untuk mengumpulkan aset produktif seperti emas batangan atau tabungan pendidikan anak. Cara ke-12, belajarlah untuk bersyukur setiap hari atas segala kecukupan yang sudah dimiliki sekarang. Karena rasa syukur adalah obat paling mujarab untuk mematikan benih-benih gengsi yang merusak. Mengikuti tren gaya hidup demi gengsi itu ibarat kita meminum air laut saat sedang kehausan, di mana semakin kita minum maka rasa haus itu akan semakin mencekik dan tidak akan pernah ada habisnya. Ibu tidak perlu merasa minder atau kecil hati saat hidup sederhana, karena sejatinya piala menteri keuangan terbaik dalam rumah tangga itu tidak dinilai dari seberapa sering kita pamer kemewahan, melainkan dari seberapa aman masa depan anak-anak kita nanti. Pada akhirnya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri di keheningan malam saat anak-anak sudah terlelap tidur. Apakah semua lelah dan kepanikan finansial yang kita rasakan selama ini sebanding dengan seulas pujian palsu dari orang luar yang bahkan tidak akan peduli saat dapur kita tidak mengepul? Menurunkan ego dan membuang gengsi memang membutuhkan keberanian serta kedewasaan mental yang luar biasa. Namun hasil akhir berupa ketenangan jiwa dan keamanan finansial keluarga tentu jauh lebih berharga daripada status sosial semu yang melelahkan. Tetaplah bersemangat menjadi manajer keuangan yang cerdas, bijaksana, dan realistis di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena kebahagiaan sejati, sebuah keluarga dibangun di atas fondasi kejujuran dan rasa syukur, bukan di atas tumpukan utang demi sebuah gengsi yang tidak bikin kaya. Nah, gitu dulu, terima kasih, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta curhat yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.